Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Maulana dengan NIM 2020 000562. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas yang ke-14. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang akan saya bangun. Nah, dari sini jadi di tugas pertama coba Anda tulis sebuah nama aplikasi sistem informasi yang akan dibangun. Nama aplikasi sistem informasi yang akan saya bangun yaitu LNB Clotes. Nah, dari sistem informasi tersebut, coba sebutkan layanan apa saja yang ada pada sistem tersebut. Layanan yang akan ada pada sistem informasi aplikasi LNB Clotes yaitu satu, layanan penjualan produk pakaian yang siap diantar kepada konsumen dimanapun dengan aman dan terpercaya. Yang kedua, layanan jasa pengiriman barang yang sudah terpercaya dari kita dapat melacak status pengiriman produk melalui aplikasi LNB Clotes dan kita dapat melihat harga ongkos kirim berdasarkan berat produk yang dipesan dan lokasi alamat penjual ke pembeli. Yang ketiga, ada pula layanan fitur pendukung, yaitu seperti asuransi terhadap produk yang sudah dipesan, layanan pengembalian produk jika pesanan tidak sesuai atau ada kerusakan, metode pembayaran, dan link map yang menunjukkan posisi penjualan. Untuk yang ketiga, sebutkan bagian apa saja yang terlibat dalam penggunaan sistem tersebut, yaitu pembeli, pegawai, layanan jasa kirim, bank, dan supermarket. Berikut saya perlihatkan untuk diagram kotek. Keterangannya, login oleh pembeli. Yang kedua, input data produk, harga, dan data transaksi. Dan yang ketiga, input data pesanan dan stok produk. Yang keempat, input data pengiriman dan data produk. Yang kelima, input uang transaksi. Yang keenam, bagian administrasi akan mendapat informasi dari sistem aplikasi LNB Clotes. Yang ketujuh, pegawai mendapat informasi produk pesanan. Yang kedelapan, informasi pemesanan. Yang kesembilan, informasi transaksi. Yang ke-10, customer mendapat informasi pembelian dan bukti pengiriman. Yang ke-11, pemilik mendapat laporan penjualan dalam aplikasi online, yaitu LNB Clotes. Yang kedua, diagram overview. Diagram overview-nya, berikut keterangannya. Pegawai mengecek informasi, permintaan informasi penduduk, data produk tersimpan, pegawai mendapat informasi stok barang, customer memasukkan username dan password agar bisa login ke sistem penjualan, sistem memastikan dan mendapatkan verifikasi login, customer melakukan pemesanan produk, sistem mendata pesanan, data pesanan akan tersimpan di file data pesanan, respon pegawai terhadap sistem, customer melakukan transaksi, bagian administrasi mengkonfirmasi transaksi, rekening menyimpan uang transaksi, sistem mengirimkan bukti pembayaran, bagian pengemasan menerima data pesanan, bagian pengemasan menginput data produk yang sudah dikemas, sistem merespon, sistem menginformasikan pengiriman produk, bagian administrasi menginput data stok barang, data harga produk, data penjualan, dan data transaksi. Laporan akan diberikan kepada pemilik. Berikutnya ada diagram rinci atau level. Keterangannya, pegawai menginput data pesanan, sistem respon, sistem memperbarui data produk pemesanan, pegawai mengkonfirmasi proses penyimpanan produk pemesanan, terus mengupdate data produk. Proses kedua, proses transaksi. Keterangannya, sistem mencantumkan nominal harga yang harus dibayar, sistem menginformasikan bagian administrasi, customer melakukan transaksi uang masuk ke dalam rekening, bagian administrasi mendapatkan informasi transaksi, bagian administrasi mengkonfirmasi. Nah, ini proses ketiganya yaitu proses pengemasan. Keterangannya, bagian administrasi menginput data pesanan, sistem menginformasikan bagian pengemasan mengkonfirmasi data persediaan produk diperbarui. Lalu ada proses pengiriman. Keterangannya, bagian pengemasan menginput data pengirim, sistem mengkonfirmasikan pihak pengirim mengkonfirmasi ke sistem. Dan ini proses kelima, proses pelaporan. Keterangannya, data persediaan barang yang diperbarui, bagian administrasi mendapatkan informasi, bagian administrasi menginput data barang, data transaksi, dan data penjualan, pemimpin akan mendapatkan informasi laporan. Untuk selanjutnya, ini ada desain UI yang menyesuaikan dengan data flow diagram level akhir meliputi, yaitu satu, desain inputnya. Berikut desain input
yang saya buat. Nah, di sini ada desain untuk form login untuk aplikasinya ya, seperti ini. Ada di sini ada untuk desain di berandanya. Jadi kita bisa memilih membeli shirt, hoodie, jeans atau flanel. Untuk berikutnya di sini ada riwayat pemesanan dari customer yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat telah memesan sebulan yang lalu telah memesan apa, atau sehari yang lalu telah memesan apa. Jadi ada riwayatnya. Nah, ini untuk fitur chat terhadap dari customer terhadap penjual. Ya, customer terhadap penjual. Nah, untuk yang berikutnya ini ada use case diagram yang menggambarkan sistem LNB plots yang akan dikembangkan. Use case. Sini admin itu yang sebagai penjual. Nah, di sini penjual itu melakukan login, update informasi barang, terus kelola data barang, kelola data transaksi, laporan penjualan. Kalau ini untuk login customer pengguna aplikasi yang ingin membeli di aplikasi di LNB Plots. Nah, untuk selanjutnya ini ada activity diagram. Sequence diagram LNB Plots. Dan yang terakhir itu ada kelas diagram. Berikut kelas diagram. Kelas activity diagram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.